Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah, kita berjumpa kembali di dalam channel yang sama, yaitu channel Pecinta Sholawat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kajian kitab Al-Kabair. Tentunya kajian kitab Al-Kabair ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan memahami semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita kaji kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini membahas berbagai macam hal yang termasuk dosa-dosa besar dan diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pengertian kabair adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta termaktub dalam atsar dari para salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan akan diampuni semua dosa-dosanya, baik yang kecil yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, dosa-dosa yang dilarang untuk dikerjakan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan Allah akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Berdasarkan dalil di atas ini, para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi yang menjauhi dosa-dosa besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisya wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syura ayat 37. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisya illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahuma mukaffaratun lima bainahunna
idza tunibatil kabair. Rawahu Muslim. Yang artinya salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya jika dosa-dosa besar telah dijauhi. Rawahu Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sini lazim bagi kita untuk meneliti apa saja yang termasuk kabair, apa saja yang termasuk dosa-dosa besar, supaya kita dan semua orang Islam bisa menjauhinya. Para ulama rahimahumullah berbeda-beda pendapat dalam menentukannya. Ada yang mengatakan bahwa kabair itu 7. Nah, dosa-dosa besar itu ada yang mengatakan 7 berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat fadzakar minha asyirku billah wasihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahaf wattawalli yaumaz zahfi wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang artinya jauhilah 7 perkara yang merusak. Ijtanibus sab'al mubiqat. Lalu beliau menyebutkan fadzakara minha asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wasihr, sihir, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, allati harramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena alasan yang dibenarkan. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, wa aklu riba, makan riba, wa tawalli yaumaz zahf, yaitu meninggalkan medan perang, melarikan diri dari perang, wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu yang terakhir menuduh wanita mukminah baik-baik telah berzina. Ini menurut ulama ya, beberapa ulama yang berselisih pendapat ya, mereka mengacu pada hadis Rasulullah yang telah kita bacakan tadi. Menurut Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya kabair itu, dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. Jadi menurut Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. Demi Allah, ucapan Abdullah ibnu Abbas, demi Allah, di atas benar adanya. Hadis sebelumnya tidaklah membatasi jumlah kabair. Pendapat yang benar dan dilandasi dengan dalil menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dosa yang memiliki had di dunia, seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang pelakunya mendapat ancaman, termasuk kemurkaan ya, marah ini, serta laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, maka perbuatan itu termasuk kabair atau dosa besar. Harus diterima pula bahwa dosa-dosa besar yang satu bisa lebih besar dibandingkan dengan dosa lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung syirik ya, dosa syirik sebagai salah satu dosa yang paling besar, padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita urai satu persatu, yaitu dosa besar ya. Yang pertama adalah dosa mempersekutukan Allah atau syirik. Dosa besar ya, kabair. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik ya, mempersekutukan Allah. Syirik macamnya ada dua pemirsa. Yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selainnya, baik itu berupa batu, baik itu berupa pohon, baik itu berupa matahari, rembulan, nabi, guru, bintang, raja, ataupun yang lainnya. Inilah syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala tentang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ada ayat yang lain dalam surat Luqman, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di dalam ayat lain juga disebutkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah dosa syirik ini. Nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah lalu mati dalam keadaan ya seperti itu, maksudnya itu dalam kesyirikan, sungguh ia termasuk penghuni neraka. Seperti halnya seseorang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Dan adapun kalau misalnya ya seorang yang beriman itu dalam perjalanan hidupnya pernah melakukan kesyirikan, ya tentu akan diazab oleh Allah terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi'akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahukan apa itu kabair yang paling besar? Nah, apa itu dosa besar yang paling besar ya? Salasan, beliau mengatakan salasan. Qalu bala ya Rasulullah.